Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3459 sampai bab 3460. Liang Xinru masuk ke dalam lemari dengan ringan dan menarik Ye Chong masuk pada saat yang bersamaan. Setelah Xiao Huang masuk, dia tidak menemukan mereka berdua. Namun ruang di dalam lemari terbatas sehingga keduanya harus tetap berdekatan. Ye Chong bisa merasakan tubuh Liang Xinru yang lembut dan elastis. Aroma samar Liang Xinru juga mencapai hidung Ye Chong. Rambut panjang Liang Xinru dengan lembut menyapu pipi Ye Chong, menimbulkan sedikit rasa gatal. Dalam suasana tegang dan ambigu ini, Ye Chong merasa sedikit terganggu. Saya harus mengatakan bahwa Yin Zuer sangat pengertian. Dia harus diacungi jempol karena memberikan manfaat seperti itu. Ye Chong sedang berpikir liar. Namun, dengan kontak sedekat itu, Ye Chong juga merasa bahwa Liang Xinru tidak biasa. Suhu tubuhnya sangat dingin, sangat berbeda dari biasanya. Di sisi lain, langkah kaki Xiao Huang semakin dekat. Ye Chong dan Liang Xinru menahan napas dan berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Untungnya, Xiao Huang sepertinya tidak menyadari sesuatu yang aneh. Ketika dia melihat Ye Chong tidak ada di asrama, dia tertegun sejenak, lalu berjalan berkeliling di dalam asrama, tampak panik. Ye Chong menghela nafas lega dan berpikir, jika ini ditemukan, bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa membersihkannya. Tepat setelah Wang Shengtao meninggal, dia membawa wanita cantik ini ke asramanya untuk berkencan. Meskipun itu adalah dunia yang berbeda, jika tersiar kabar, apakah dia masih memiliki wajah? Memikirkan hal ini, Ye Chong mengamati setiap gerakan Xiao Huang melalui celah di lemari. Liang Xinru juga mengikuti teladan Ye Chong dan mengamati Xiao Huang melalui celah tersebut. Masih ada sedikit senyuman di wajahnya. Ye Chong merasa geli, berpikir bahwa gadis ini, atau lebih tepatnya hantu perempuan, sangat menarik. Xiao Huang tidak tahu bahwa dia sedang diamati oleh orang lain. Saya melihatnya berjalan ke jendela, mengambil cangkir, dan menyesap air. Kemudian, gerakannya membeku dan dia tidak bergerak. Ye Chong merasa aneh. Ketika dia melihat dengan hati-hati, Xiao Huang sepertinya sedang melihat keluar jendela. Ye Chong kemudian mengikuti arahan Xiao Huang dan melihat keluar jendela. Hanya melalui celah lemari, Anda bisa melihat pemandangan di luar jendela. Tidak masalah. Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah lama. Ternyata di gedung seberangnya, sepasang suami istri tanpa pamrih tenggelam dalam pertukaran cinta yang mendalam. Rupanya mereka lupa menutup tirai. Xiao Huang memperhatikan dengan penuh perhatian, benar-benar tenggelam dalam siaran langsung, yang tiba-tiba ini mungkin jauh lebih baik daripada film porno yang biasa dia tonton. Dan Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tahu itu palsu, dia harus mengakui bahwa adegan ini memang menarik. Namun, perhatiannya dengan cepat dikembalikan ke dunia nyata oleh Liang Xinru. Liang Xinru mencubit Ye Chong dengan ringan di dalam lemari. Saat itulah Ye Chong kembali sadar,
wajahnya memerah. HMPH, biar ku beritahu, tolong perhatikan penampilanmu dan berpenampilan serius. Jangan biarkan apapun segera menimpaku. Liang Xinru memutar matanya dan berpura-pura marah. Wajah lama Ye Chong menjadi lebih merah. Saya berpikir dalam hati bahwa hantu perempuan ini benar-benar berani mengatakan apapun. Namun, saat ini, saya sedang terjepit di sebuah ruang kecil bersama seorang gadis, mengintip momen pribadi orang lain. Adegan ini memang agak khayalan. Memikirkan hal ini, Ye Chong merasa malu. Aku baru saja mengerti mengapa Xiao Huang begitu aneh. Ye Chong menjelaskan kepada Liang Xinru dengan lembut. Liang Xinru mendengus, dengan senyuman di bibirnya. Benarkah? Kalau begitu, kamu benar-benar pria yang baik. Wajah Ye Chong memerah dan panas. Untungnya, dia ada di dalam lemari sekarang, yang relatif gelap. Dia tidak berani melihat lagi dan tidak lagi memperhatikan jendela di seberangnya. Sekarang, Ye Chong hanya ingin berada di sini, diam-diam menunggu Xiao Huang pergi. Namun, seiring berjalannya waktu, Xiao Huang tidak pernah mengakhiri, melihat, dan berdiri di dekat jendela untuk waktu yang lama. Xiao Huang sangat bersemangat sehingga dia tidak menyadari risiko ketahuan. Pada saat ini, pria di seberangnya sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat lurus ke arah Xiao Huang. Lalu, pria itu benar-benar menyeringai pada Xiao Huang. Senyuman itu tampak sedikit aneh di bawah cahaya malam. Xiao Huang ketakutan dengan tatapan dan senyuman yang tiba-tiba ini. Dia berseru, "Ups!" Cangkir di tangannya juga terlepas dari tangannya karena ketakutan, dan jatuh ke tanah dengan suara retakan yang tajam. Suaranya sangat keras di kamar tidur yang tenang, dan Ye Chong serta Liang Xinru juga mendengarnya di lemari. Ye Chong menoleh dengan cepat. Di saat yang sama, Xiao Huang dengan cepat berjongkok dan mulai mengambil pecahan kaca di tanah. Gerakannya tampak agak canggung dan panik, dan dia jelas ingin membersihkan tempat kejadian secepat mungkin. Ye Chong, sebaliknya, melihat melalui celah di lemari dan melihat ke jendela seberang. Dia juga kebetulan melihat pria di jendela seberang, dengan senyuman aneh yang tidak biasa di wajahnya. Tampaknya ada semacam distorsi dan kegilaan di matanya. Dan kemudian, pemandangan mengejutkan muncul di depan Ye Chong. Pria itu tiba-tiba berdiri dan mencekik wanita di sebelahnya. Ada ekspresi ketakutan dan putus asa di wajah wanita itu. Beberapa kali ia meronta, berusaha melepaskan diri dari tangan pria itu. Namun tak lama kemudian lengannya terjatuh lemah dan berhenti bergerak. Adegan ini juga dilihat oleh Xiao Huang. Ye Chong mengerutkan kening. Meskipun dia tidak terkejut, itu terjadi begitu tiba-tiba. Jantung Xiao Huang berdetak kencang, mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Perubahan mendadak ini membuat Xiao Huang merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Liang Xinru juga melihat pemandangan ini. Wajahnya sudah pucat, tapi sepertinya tidak berubah sama sekali. Aneh, lawannya bukanlah manusia. Liang Xinru berbisik kepada Ye Chong. Saat ini, Xiao Huang menyadarinya.
dia mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi nomor tim keamanan kampus. Dan tak lama kemudian, tim keamanan tiba dengan cepat, dan suasana di seluruh gedung asrama tiba-tiba menjadi tegang. Tim keamanan mengetuk pintu asrama seberang. Xiao Huang bersembunyi di dalam rumah dan tidak berani keluar. Ye Chong dan Liang Xinru tidak punya pilihan selain tetap di lemari. Tak lama kemudian, mereka melihat ruangan di seberangnya. Tim keamanan sudah masuk dan mereka mulai mencari. Namun seiring berjalannya waktu, tim keamanan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Di ruangan seberang, hanya ada satu laki-laki yang terlihat tenang dan normal. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan tidak ada jenazah perempuan. Tim keamanan mencari selama beberapa waktu tetapi tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, orang-orang dari tim keamanan masuk ke asrama Ye Chong. Ye Chong dan Liang Xinru bersembunyi lebih dalam. "Apakah ini kasus yang Anda laporkan?" tanya kapten tim keamanan. Xiao Huang mengangguk. "Apakah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri?" tanya kapten. Xiao Huang mengangguk lagi. "Apakah kamu bercanda? Kami memeriksa dan tidak menemukan tanda-tanda perkelahian dan tidak ada mayat di sana." "Benar, hanya ada satu orang di sana. Dan sepertinya dia tidak baru saja membunuh seseorang," yang lain berkata. Setelah Xiao Huang mendengar ini, dia tampak bingung. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Ye Chong dan Liang Xinru sangat curiga dan bingung ketika mendengar apa yang dikatakan tim keamanan di kabinet. Pada akhirnya, kapten sampai pada kesimpulan, Xiao Huang melaporkan kasus palsu. Dan suara Xiao Huang penuh kecemasan dan kebingungan. Dia bersikeras bahwa dia melihat pembunuhan itu dan tidak melaporkan laporan palsu. "Apakah Anda yakin apa yang Anda lihat itu nyata? Tidak ada bukti di sini yang mendukung pernyataan Anda." Aku memang melihatnya. Aku bersumpah." Ada sedikit ketakutan dalam suara Xiao Huang. Kemudian, kapten memberikan pendidikan kepada Xiao Huang, mengingatkannya akan keseriusan melaporkan kasus palsu, dan memperingatkannya untuk lebih berhati-hati di masa depan dan tidak bermain-main dengan tim keamanan. Setelah itu, anggota tim keamanan meninggalkan asrama dengan marah. Ye Chong dan Liang Xinru bersembunyi di lemari dan mendengar seluruh prosesnya. Ye Chong merasa sangat bingung. Dia juga telah melihat pemandangan mengerikan itu dengan matanya sendiri. Tapi sekarang tidak ada apa-apa. Ye Chong memandang Liang Xinru. Benarkah seperti yang dikatakan Liang Xinru, lawannya bukanlah manusia? Tunggu sampai tim keamanan pergi. Xiao Huang duduk di tempat tidur, udaranya sangat sunyi. Wajah Xiao Huang menunjukkan kebingungan dan kepanikan. "Bagaimana mungkin? Aku melihat dengan jelas pembunuhan itu. Kenapa aku tidak menemukan apapun?" Sambil berbicara, Xiao Huang melihat ke ruangan seberang tanpa sadar. Pada saat ini, tidak ada apapun di ruangan seberang kecuali cahaya redup. Tetapi bahkan cahaya redup ini pun mengungkapkan sesuatu yang sangat aneh. Didorong oleh rasa takut, Xiao Huang segera melompat dari tempat tidur. Kemudian dia menutup tirai dan berhenti melihat situasi di luar jendela. Setelah menutup tirai, Xiao Huang kembali ke tempat tidur. Ye Chong melihat tirai ditutup.
dan kali ini dia tidak bisa melihat apa lagi yang terjadi di sisi lain. Liang Xinru, yang berada di sampingnya, tetap seperti biasa. Ye Chong hendak bertanya pada Liang Xinru apa pendapatnya dan mencoba menipunya agar membicarakannya. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan, dong dong dong, di luar jendela. Belum lagi Xiao Huang, bahkan hati Ye Chong tiba-tiba menyusut. Ye Chong diam-diam berpikir bahwa Yin Zuer akan benar-benar mencemarkan bakatnya jika dia tidak membuat film horor. Tahukah Anda, ini lantai 8, siapa yang bisa mengetuk jendela di luar? Bukan hantu atau semacamnya. Awalnya, Huang mencoba mengabaikan suara itu, berharap suara itu akan berhenti dengan sendirinya. Namun suara ketukan terus berlanjut, dan sepertinya ada kecenderungan untuk tidak menyerah hingga tujuan tercapai. Suara ketukan sangat keras di asrama yang sunyi, dan semakin tidak sabar. Sepertinya jika saya tidak melihatnya, jendelanya akan pecah. Akhirnya, Xiao Huang tidak tahan dengan siksaan mental seperti ini. Dia bangkit dari tempat tidur dan membuka tirai dengan tangan gemetar. Ye Chong juga segera menoleh. Akibatnya, tidak ada apapun di luar jendela. Dan mata Ye Chong beralih ke ruangan seberang lagi. Saat ini, orang di ruangan seberang kembali lagi. Itu masih pria yang sama. Dengan punggung menghadap Ye Chong saat ini, kepalanya menunduk dan sibuk dengan sesuatu. Ye Chong melihat ke bawah dan menemukan bahwa di bawah kaki pria itu ada tubuh wanita itu. Ternyata pria tersebut sedang memindahkan tubuh wanita tersebut ke atas tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Ye Chong mengerutkan kening, berpikir ini terlalu mesum. Adegan ini membuat detak jantung Xiao Huang hampir berhenti. Segera setelah itu, pria itu menyelesaikan aksinya. Kemudian, dia perlahan menoleh dan menghadap ke arah Xiao Huang lagi, menunjukkan senyuman aneh. Melalui celah pintu lemari, Ye Chong merasa senyuman ini menakutkan, apalagi Xiao Huang. Saat ini, Xiao Huang benar-benar ketakutan. Melihat lebih dekat, Ye Chong menemukan sesuatu yang lebih mengejutkannya. Karena pria itu sebenarnya mirip dengan Xiao Huang. Sejujurnya, Ye Chong telah bertemu banyak hantu, tapi dia belum pernah menemukan hal yang supernatural dan menakutkan seperti itu. Yin Zuer ini sangat berbakat, Ye Chong berpikir dalam hati. Liang Xinru, yang berada di sebelahnya, menundukkan kepalanya, seolah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, melihat Xiao Huang, dia mundur beberapa langkah dengan sangat panik. Xiao Huang membuka mulutnya dan ingin berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar sama sekali. Pria di seberangnya tersenyum pada Xiao Huang, perlahan mengangkat jarinya, lalu menunjuk ke tempat tidur di belakang Xiao Huang. Xiao Huang tiba-tiba merasakan firasat buruk, dan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya ke dahinya. Dia perlahan menoleh dan melihat spray di tempat tidurnya menonjol di beberapa titik, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sebelum Xiao Huang sempat bereaksi, pintu kamar tidur dibuka dengan kasar. Orang-orang dari tim keamanan bergegas masuk lagi. Sang kapten memasang ekspresi serius di wajahnya, dan matanya setajam pisau, mengamati setiap sudut ruangan.
Jangan bergerak, teriak seorang anggota tim. Lalu beberapa orang dengan cepat melangkah maju dan membuka tempat tidur Xiao Huang. Saat spray terangkat, tubuh seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Wanita itulah yang dibunuh oleh pria di ruangan seberang. Mata kapten menjadi dingin, dan dia menoleh ke arah Xiao Huang. Xiao Huang, ternyata kamulah pembunuhnya. Singkirkan, mengikuti perintah kapten. Beberapa anggota tim melangkah maju dan mengendalikan Xiao Huang. Xiao Huang benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana tubuh wanita ini tiba-tiba muncul di tempat tidurnya. Laki-laki di seberangnya, bukan aku, dia, apakah dia manusia atau hantu? Teriak Xiao Huang, terlihat seperti dia gila. Tapi Ye Chong dan Liang Xinru masih berada di dalam lemari, menyaksikan semua ini. Ye Chong menggelengkan kepalanya, berpikir ini sangat aneh. Ye Chong tidak keluar karena mereka tahu bahwa begitu dia muncul, dia mungkin menimbulkan masalah yang lebih besar. Dia hanyalah orang biasa di sini. Kemudian, mayat Xiao Huang dan wanita itu dibawa pergi oleh polisi, dan keheningan kembali terjadi di asrama. Ye Chong melihat ke jendela di seberang lemari lagi. Akibatnya, hati Ye Chong tenggelam dan kulit kepalanya mati rasa. Dia melihat pria di seberangnya menatap langsung ke arahnya. Seolah-olah pria di seberangnya bisa melihat dirinya dan Liang Xinru melalui celah di kabinet. Namun kemudian, pria itu mematikan lampu dan menghilang. Ye Chong menghela nafas lega, lalu dia dan Liang Xinru dengan hati-hati keluar dari lemari. Apa yang terjadi? Suara Liang Xinru bergetar, terlihat sangat ketakutan. Namun, Ye Chong bisa melihat sekilas bahwa Liang Xinru hanya berpura-pura. Ye Chong tidak membeberkan Liang Xinru, tapi hanya bertanya, "Kamu bilang pria ini bukan manusia. Bagaimana kamu tahu?" Liang Xinru berkedip, "Kapan aku mengatakan itu? Aku tidak pernah mengatakannya." "Itu jelas apa yang kamu katakan. Kamu mengatakan di dalam lemari bahwa pria ini bukan manusia atau semacamnya. Aku tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Orang jahat, aku akan mengabaikanmu," kata Ye Chong lidah. Kemudian, Liang Xinru berbalik, membuka pintu kamar, dan pergi. Melihat sosok Liang Xinru yang pergi, Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis, bersambung.